Let's pray together. Before we study about the materi today, coba ingat flashback sebentar ke materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang critical context. Siapa yang masih ingat? Apa pengertiannya? Yuk, hands up, angkat tangan. What the meaning of income tax? Ya, Citra. Income tax adalah teks yang menceritakan kembali yang terjadi di masa lampau, baik kejadian menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ada berapa struktur kalimatnya? Ada? 3. Number 1. Terus terakhir reorientation. Biasanya dalam rekonteks ada pakai apa jawabannya? Simple. Game sebentar, oke? Mom akan kasih kamu, Mom will give you one word, satu kata. You can give, lanjutkan kata tersebut dengan kalimat yang lain, kata yang lain. Boleh adjective, boleh noun, dan boleh juga verb. Boleh kata sifat. Noun kata apa? Verb kata? Kerja. Kita mulai ya. Duluan aja, siapa yang mau maju boleh. Kita pakai kalimat agak panjang. Indonesia. Oke, kata sifat nervous. Once game. Siapa yang mau salsa? Lanjut mana? Pakai S. Oke, apa? C. Good. Next. Daya ingat kita untuk belajar bahasa. Thank you for today. Jadi ini adalah pemanasan sebelum kita masuk materi degrees of comparison. Sebelum mau share the video, mau kasih tahu sedikit apa itu degrees of comparison. Jadi degrees itu adalah membandingkan objek yang dimana yang dipakai adalah kata sifat. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu kita pasti bandingin. Namanya entah itu tingginya, besarnya, warna, ya kan? Jadi kalau kita lihat pohon ini ada 3, tingginya beda, pasti kita bandingin. Oh, pohon A lebih rendah daripada pohon B. Oh, ternyata pohon B itu paling tinggi di antara pohon A sama pohon C. Itu namanya degrees of comparison. Membandingkan. Oke, sebelum melanjutkan, mau share the video. Seperti biasa, kamu nonton dengan cermat. Setelah itu kita akan bahas sama-sama, oke? Do you know the way how to compare things we can write by using degrees of comparisons? So, in this video, we will learn degrees of comparisons.
What is degrees of comparisons? Degrees of comparison merupakan sebuah grammar yang menunjukkan perbandingan keunggulan atau kualitas dari suatu sifat dan situasi. Degrees of comparison are divided into three. First, positive degree, menyatakan perbandingan yang setara. Second, comparative degree, untuk perbandingan yang lebih unggul dari yang lain. And the last one, superlative degree, menunjukkan perbandingan yang paling unggul. Let's begin from positive degree. What is positive degree? Positive degree adalah salah satu jenis comparison yang menunjukkan perbandingan adjektif atau adverb yang sama derajatnya. Jadi, dua hal yang dibandingkan adalah hal yang setara. Kalimat positive degree harus diapit oleh dua S karena sifatnya yang membandingkan kesamaan dari suatu benda, orang, sifat, sikap, dan lainnya. For example, mathematics exam is as easy as English exam. Ujian matematika sama mudahnya dengan ujian bahasa Inggris. Let's move to comparative degree. What is comparative degree? Nah, comparative degree merupakan comparison yang menyatakan sifat atau keterangan kerja suatu hal lebih unggul dibandingkan hal lainnya. Jadi, ada yang lebih unggul dari dua hal yang dibandingkan. Example of comparative degree is roses are more beautiful than tulips. Bunga mawar lebih cantik daripada bunga tulip. Berdasarkan bentuk katanya, comparative degree dikelompokkan menjadi tiga jenis. First, one syllable, comparison yang hanya memiliki satu suku kata. Second, two or more syllables, dua suku kata atau lebih. And irregular form, bentuk kata yang tidak beraturan. Comparative degree yang terdiri dari satu suku kata harus ditambahkan akhiran ER. Biasanya, huruf konsonan di ujung kata menjadi ganda dengan pola konsonan, vokal, konsonan. Beberapa contoh katanya adalah fast, bentuk komparatifnya faster. Big menjadi bigger, old, older. Kita lihat contoh comparative degree dengan satu suku kata. First, train is faster than bus. Kereta api lebih cepat daripada bus. Second, my mom is older than my father. Ibuku lebih tua daripada ayahku. Selanjutnya, comparative degree dengan dua suku kata atau lebih harus ditambahkan kata mo di depannya. Contohnya, beautiful bentuk komparatifnya more beautiful, delicious menjadi more delicious, comfortable more comfortable, and carefully more carefully. Contoh kalimat dengan dua suku kata atau lebih adalah first, my sister is more beautiful than me. Saudara perempuanku lebih cantik dari aku. Second, fried rice is more delicious than fried chicken. Nasi goreng lebih lezat daripada ayam goreng. Terakhir, bentuk comparative degree dengan irregular form. Contohnya, good, bentuk komparatifnya better, bad menjadi worse, little, less, many or much menjadi more, and far menjadi farther or farther. Kalimat comparative degree dengan irregular form misalnya, my math score is better than my English score. Nilai matematikaku lebih baik daripada nilai bahasa Inggrisku. Sampai di sini kamu bisa paham ya tentang comparative degree. And the last, superlative degree. What is superlative degree? Superlative degree adalah salah satu jenis comparison yang menunjukkan perbandingan yang paling unggul dari sebuah kelompok. Misalnya, my hair is the shortest in my family. Rambutku adalah yang paling pendek dalam keluargaku. Bedroom is the most comfortable place in the house. Kamar tidur adalah tempat yang paling nyaman di rumah. Sama halnya dengan comparative degree, superlative degree juga dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan bentuk katanya. First, one syllable, superlatif yang hanya memiliki satu suku kata.
Second, two or more syllables, 2 suku kata atau lebih. And irregular form, bentuk kata yang tidak beraturan. Superlative degree yang terdiri dari 1 suku kata harus ditambahkan akhiran est. Biasanya, huruf konsonan di ujung kata menjadi ganda dengan pola konsonan, vokal, konsonan. Beberapa contoh katanya adalah tall, bentuk superlatifnya the tallest, slow menjadi the slowest, rich the richest. Contoh kalimat superlative degree dengan 1 suku kata. First, I am the tallest student in my classroom. Aku adalah siswa paling tinggi di kelasku. Second, Aunt Nadia is the richest woman in my big family. Bibi Nadia adalah wanita paling kaya di keluarga besarku. Berikutnya, superlative degree dengan 2 suku kata atau lebih. Harus ditambahkan kata the most di depannya. Misal, diligent, bentuk superlatifnya the most diligent, beautiful menjadi the most beautiful, handsome the most handsome, quickly the most quickly, famous menjadi the most famous. Contoh kalimat dengan 2 suku kata atau lebih adalah first, Lee Min Ho is the most handsome actor for me. Lee Min Ho adalah aktor paling ganteng bagiku. Second, Bunga is the most diligent student in my classroom. Bunga adalah siswa paling rajin di kelasku. Terakhir, bentuk superlative degree dengan irregular form. Good, bentuk superlatifnya best. Bad menjadi worse, little, least, many or much, most, and far menjadi farthest. Contohnya, Startup Drama is the best Korean drama for me in 2020. Drama Startup adalah drama Korea terbaik bagi saya di 2020. Gimana? Sampai di sini kamu bisa paham ya bentuk-bentuk comparison? Ada tiga kelompok ahli. Yang pertama adalah kelompok ahli pengertian Inggris dan juga positif. Ya, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok ahli bagian komparatif. Jadi dia harus menguasai komparatif nih, nggak boleh yang lainnya dulu. Pokoknya komparatif Inggris dia harus menguasai. Kelompok 3 adalah superlatif Inggris. Silakan utus temannya. Ada 1 orang yang jaga kandangnya. Ya, jadi nggak boleh pergi tuh dari kelompoknya, harus tetap stay di sana. Mama akan kasih kertasnya. Untuk kelompok yang definisi ada di sini. Silakan kelompok A kirim 1 orang ke sini. Ya, terus kelompok komparatif di sini. Yuk, komparatif degree di tengah. Setelah itu terakhir adalah superlatif degree di sini. Silakan berdiri 1 dulu untuk definisi sama positif berdiri. 1, kamu ini mana? Yuk, yang ini atau di sini tadi? Siapa yang superlatif? Siapa yang definisi sama positif? Ya, sini. Silakan berarti yang berdua berdiri. Biar temennya dari kelompok lain sini. Sana siapa Lilis? Oke, sama Citra. Oke, duduk sini. Di bawah buku sama kamusnya. Kamusnya di bawah. Yang masuk ke komparatif. Kelompok C siapa yang komparatif? Pindah sini. Pindah sini ya. Kelompok A siapa yang komparatif? Pindah sana dulu. Yuk. Terus sisanya apa? Mana kertasnya tuh? Superlatif. Siapa yang superlatif kelompok C? Ya, di sini. Nah, ini siapa yang superlatif? Kamu ini? Itu positif. Sana ini positif. Ini komparatif dan ini superlatif. Bawa LKS sama kamu sini. Kamu di sini. Kamu super Lilis. Ya, di sini berarti. Oke, good. Tugasnya apa, Mom? Jadi setiap kelompok ahli punya tugas sendiri. Ya, nanti Mom kasih tugasnya. Kelompok ini positif, jangan boleh positif definisinya, nggak usah ada positif aja. Positif hanya mengerjakan tugas bagian positif aja. Yang komparatif, yang superlatif nggak usah dikerjakan. Jadi kamu fokus ke positif ya. Terus kelompok komparatif juga sama. Nanti ada tugas
komparatif dan superlatif. Kamu hanya khusus saja mengerjakan bagian yang komparatif. Good. Terakhir, berarti kelompok ini adalah kelompok superlatif, ya. Jadi nanti kalau membagi ininya, kamu hanya mengerjakan yang good. Ada tiga soal yang dikerjakan, ya. Membagikan dulu langsung menjelaskan. Pastikan jawabanmu yang terbaik yang kamu bawa pulang ke kelompokmu. Oke, siapa yang mau dulu A, B, atau C? Ayo, anak-anak udah masuk dulu. Kamu saya dulu mau? Ayo. Oke, kelompok Alfa dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa? Di apa? Kata beda satu siapa punya kalian? Positif. Rian is a small cat. Ya, gitu. Comparative, Leo is bigger than Rian. Rian is younger than Leo. Superlatif. Arnold is the biggest. Rian is the young. Ya. Ada yang mau tanya? Sama jawabannya? Oke, good. Tepuk tangan pada Alfa. Hari ini kita sudah belajar tentang apa pengertiannya? Benda menggunakan kata sifat. Ada berapa tipenya? Yang pertama, kalau positif itu sama, tidak dibanding menggunakan as, kata sifat as. Ya, kalau kemarin sama kecil berarti as small as, sama tinggi berarti as tall as. Itu positif, nggak dibandingkan sama yang lain. Kalau yang kedua tipenya adalah komparatif. Komparatif berarti membanding. Kalau one syllable pakainya er. Tambahannya berarti tinggal nambahkan er di belakang kata sifat. Kalau two syllable pakainya terus yang terakhir adalah superlatif. Superlatif berarti yang paling. Biasanya ciri-cirinya menggunakan the, ya, nggak dibandingkan sama yang lain. Jadi paling, namanya paling tinggi ya, the tallest. Paling cantik berarti most beautiful. Jadi nggak dibandingkan lagi sama yang lain karena dia yang paling. Oke, sudah sampai di sini, nggak ada yang mau ditanya. Thank you for today. Biar kita ini semua dengan membaca hamdalah. Oke, thank you for today. See you next week. Mengakhiri bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.